Baik. Suara saya udah masuk ya? Sudah Bapak Wahyudi, aman. Oke, sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para peserta ya, peserta ya, para hadirin ya di kegiatan webinar kali ini. Seharusnya ada dua narasumber karena narasumber pertama berhalangan, maka ada narasumber tunggal kali ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan memulai sharing saya ya. Sudah hadir di Zoom ada 300-an ya. Oke. Barangkali sebagian sudah kenal saya. Tadi sudah dikenalkan, saya sebagai Customer Success Manager di Sevima. Tugas saya memastikan bahwa Siaga Cloud bisa diadopsi oleh para pengguna atau perguruan tinggi ya. Dan yang paling penting, mereka mendapatkan impact sama value dari penggunaan Siaga Cloud ya. Saya bisa dihubungi di nomor itu dan juga email itu. Silakan dicatat sebelum naik harganya ya. Baik, ini tadi sudah dikenalkan, Sevima perusahaan edutech company yang fokus untuk membantu tata kelola data pendidikan, terutama di pendidikan tinggi ya. Kita sudah hadir di 800 kampus. Dari ujung utara ada Politeknik Nusa Utara, kemudian di timur ada di Seaport Mumbai, di barat ada Aceh, Poltekkes Aceh, dan yang paling terakhir ada di selatan di Nusa Cendana ya. Saya sebagai dosen juga, Bapak Ibu sekalian ya, ini profil saya sebagai pendidik ya. Saya sebagai peneliti juga sama dengan Bapak Ibu sekalian ya, yang harus menyiapkan kewajiban khusus ya. Karena kalau enggak no BKD, no cuan gitu ya. Baik, saya juga asesor di beberapa kegiatan ya. Satu yang terbaru ini atau yang sudah lama sebenarnya ya, sebagai reviewer panel member di Short Term Australia Awards ya, terakhir bulan Januari kemarin ya. Kemudian saya juga reviewer praktisi mengajar MBKM. Kemudian ada juga sekarang tentunya BKD ya, dan juga Laminfam Corporation tadi juga kenalkan. Kemudian saya juga SPP di 2021 sampai 2022 ya. Baik, nanti bisa di googling identitas saya ya. Oke, hari ini kita akan sharing tentang strategi sukses pengisian dan pelaporan BKD ya. Sebenarnya ini sudah beberapa kali saya bawakan. Semoga Bapak yang tidak bosan. Jadi kalau sudah tahu, barangkali disimpan aja ya. Tapi kalau belum tahu, semoga ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan ya. Karena ini adalah disclaimer ya, ini pendapat saya pribadi dan sangat interpretatif ya. Barangkali dengan keterbatasan point of view saya, informasi yang saya dapatkan saat ini dan juga tersedianya sumber data, sehingga apa yang saya sampaikan nanti masih sangat dangkal atau terbatas ya. Apalagi nanti kalau ada kesamaan nama, tempat, dan apapun ya, ini tidak sengajaan ya. Baik, karena ini hari yang cukup siang ya, berat kalau ngisi webinar ini ya, jadi harus santai Bapak Ibu sekalian ya. Berikut ini beberapa hal yang saya akan sampaikan ya. Barangkali mungkin nanti nomor 4 itu yang kita akan banyak diskusi ya. Saya tentunya juga akan sangat berbahagia akan menerima insight dari Bapak Ibu sekalian tentang poin nomor 4 itu, terutama setelah munculnya Permenpan RP 01 2023, dan itu merubah berbagai macam ya, dan membuat kita apa itu di bulan-bulan Ramadan itu sampai begadang ya. Kita juga senasib ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira BKD itu sudah sangat familiar dengan kita ya.
melekat pada tugas kita sebagai dosen. Kalau Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah sebagai dosen ya, barangkali ada juga operator ya. Ini menjadi bagian yang sudah diamanatkan undang-undang sebagai salah satu bentuk peningkatan atau membudayakan mutu ya, karena salah satu tujuan reformasi pendidikan adalah penyediaan dari apa itu tenaga-tenaga yang profesional, dan itu tidak bisa dilakukan atau disediakan tanpa para pendidik atau pengampu ilmu yang tentunya profesional juga. Nah, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur itu dalam berbagai macam undang-undang ya. Jadi kalau kita lihat di berbagai macam definisi atau lebih teknisnya, PKD ini merupakan gambaran beban. Yang namanya beban ya yang harus kita selesaikan begitu ya, dalam bentuk konversi satuan SKS ya, untuk melaksanakan apa? Tridharma tentunya, dan itu diukur dalam 1 semester. Nah, ke depan dengan unsur utama terjadi ini apa itu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat ya. Nah, ini semakin berkembang karena berbagai macam inovasi di Ristekdikti ya, seperti ada program MBKM, kemudian banyak sekali program matching fund, kemudian link and match ya, atau bahkan tidak hanya dikti ya, tapi diksi teman-teman di vokasi ini juga terkena kewajiban BKD ini, sehingga ini juga menjadi salah satu kewajiban bersama. Dan yang bisa terbaru ya, ada IKU, Indeks Kinerja Utama Kampus, ini sekarang juga dilekatkan kepada BKD. Bagaimana BKD itu bisa mendukung pencapaian IKU juga. Sehingga salah satu amanat dari penempatan RP nomor 1 2003 adalah bagaimana sekarang kinerja dosen itu tidak diukur secara individu, tapi dia diukur bagaimana bisa berkontribusi pada pencapaian VMTS ya. VMTS itu visi, misi, tujuan, dan strategi unit kerja, baik di level program studi, fakultas, atau universitas ya. Nah, itu arahan di BKD apa itu yang ke depan yang akan kita lakukan sama-sama Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan penempatan RB 1 2003 ya. Jadi BKD juga perlu dilaporkan, sudah distandarkan ya. Ini standar Bapak Ibu ya. Sebaiknya lebih, jangan kurang ya. Jadi standarnya kita itu 12 sampai 16 SKS ya. Jadi kalau bisa lebih Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan kita bahas belakang ya. Nah, angka SKS ini dilaporkan merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai penentuan nanti oleh asesor ya. Jadi asesor nanti berhak memberikan penilaian tidak maksimum. Misalnya Bapak Ibu melakukan pengajaran 16 kali pertemuan, biasanya nilainya 3, sekian ya. Tapi asesor bisa melihat tuh, bisa menilai kurang dari itu. Kalau ternyata dilihat di data dukungnya, jumlah absensinya, kemudian RPS-nya, kemudian nilainya dan seterusnya tidak melengkapi, maka bisa diturunkan. Atau juga demikian misalnya bukti karya ilmiah yang ternyata dilihat dari mungkin kontennya, kemudian apa itu reputasi penerbitnya, maka itu bisa berkurang dari nilai maksimum itu. Baik, ini juga tadi penjelasan ya. Jadi dosen sebagai bagian dari Sivitas Akademika ini, kita memiliki tugas untuk Tridharma itu sekalian ya. Mohon maaf saya izin plug in dulu. Nih, ya. Jadi kegiatannya 4 ini ya. Pasti nilai itu jadi kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang ya. Nah, apapun yang kita lakukan hendaknya itu bisa kita rekognisi menjadi 4 bentuk kegiatan ini. Jadi ini tipsnya salah satu ya untuk bisa sukses ya. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan ya, baik di dalam atau di luar kampus, maka hendaknya itu bisa direkognisi menjadi 4 kegiatan ini. Apakah itu dalam bentuk pendidikan,
pengajaran, penelitian, pengabdian atau penunjang. Dan itu item-itemnya banyak sekali ya. Misalnya di pendidikan, di pengajaran. Sekarang di PKD sudah merekognisi kegiatan dosen di luar. Seperti yang saya lakukan itu, kita bisa lakukan update di PKD kita sebagai profil kita. Karena nanti itu akan bisa digunakan untuk perhitungan IKU kampus dan pada saat bersamaan ketika PO PKD yang baru atau PO Java yang baru diterapkan, maka dijadikan dasar untuk penentuan untuk pengangkatan jabatan baru, ya angka kredit ya Bapak sekalian ya. Oke, ini penjelasan yang lebih detail ya dari PKD. Ada dosen biasa sama dosen dengan tugas tambahan. Jika dengan dosen tugas tambahan, SKS-nya minimal 3 ya, atau bebannya 3 sampai 16 ya. Lebih boleh, kurang jangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini tipsnya ya, lebih boleh, kurang jangan. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Oke, nah apa sekarang sumber data dari BKD itu? Yang pertama, karena ada 4 kegiatan tadi ya. Kalau kegiatan yang pertama, pelaksanaan pendidikan. Ini sebagian besar diambil dari PD Dikti sama Sister. Di sana ada data pengajaran kita, kemudian ada data bimbingan akademik kita, data bimbingan skripsi, tesis, atau kerja praktek, dan seterusnya. Tapi ada beberapa data di pelaksanaan pendidikan itu yang tidak bisa diambil atau tidak bersumber dari PD Dikti, tapi kita bisa mendapatkan atau menambahkan secara manual ya, sesuai dengan bukti dukung yang sudah pernah kita lakukan ya. Misalnya di sana ada visiting scientist, kemudian ada kualifikasi, termasuk tadi ada kualifikasi kita sebagai dosen berkegiatan di luar ya. Ada visiting scientist, mungkin ada data sharing kalau Bapak Ibu melakukan itu, kemudian ada pembuatan buku ajar dan seterusnya ya. Dan banyak lagi yang tentunya bisa kita masukkan secara manual ya. Nah, ke depan ini proses memasukkan itu atau updating portofolio ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Nanti karena ke depan proses PAK kan menggunakan BKD. Nanti akan saya diskusikan di belakang ya. Nah, cuman kadang-kadang proses updatingnya ini di aplikasi si Mbak ya. Kalau bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan si sister ya. Itu sering kesulitan ya. Saya juga update begitu ya. Misalnya satu data yang mandatori lupa saya isikan ketika submit ya, kita harus ngulang lagi dari awal ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ilham di spill out ya, di Sevima, terutama para Bapak Ibu pengguna Sevima platform, nanti bisa mengadopsi modul salah satunya kepegawaian, sehingga nanti harapannya mengurangi beban entry data di sister. Jadi kita bisa ngisi di si akad cloud di bagian kepegawaian. Di sana nanti kita sudah bisa open dengan sister untuk bisa melakukan updating ya Bapak sekalian ya. Yang kedua, data penelitian diambil dari Sinta, Simultapmas, Bima. Sinta ini pun juga mengambil datanya dari indexing yang sudah ada ya, Google Scholar, Scopus, WOS, dan indexing yang lain ya. Kemudian Simultapmas atau Bima itu adalah track record kita ketika kita mengajukan penelitian ya, kegiatan penelitian ya. Nah, ini juga bisa kita tambahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah mendapatkan hibah di luar Simultapmas, seperti saya pernah mendapatkan hibah dari Australia, maka saya bisa menambahkan secara mandiri melalui Sinta dulu, kemudian dari Sinta kita bisa tarik ke sisternya ya. Oke, kemudian pelaksanaan pengabdian ini umumnya di entry juga oleh operator kampus ya, dari Simultapmas juga, atau kita bisa menambahkan data mandiri ya. Nah, ini beberapa pengabdian yang barangkali tidak masuk skema Simultapmas. Misalnya kita mendapatkan dana hibah pribadi, atau kita mendapatkan sebuah undangan atau kegiatan yang berada di luar, kita bisa menambahkan ya. Kemudian yang kegiatan penunjang, ini juga bisa kita menambahkan beberapa poin ya.
beberapa sudah dimasukkan ya. Terutama misalnya kalau ada partner kita yang sudah menambahkan ya. Jadi tidak perlu menambahkan ya. Jadi sebaiknya mungkin kalau jadi partner salah satu yang rajin ya. Atau bagi tugas ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya 10 bukti kegiatan, kegiatannya bersama 5 partner ya. Jangan kerjakan sendiri ya. Bagi tugas ya, biar sama-sama ringan ya. Karena bisa dikenali, bisa di tagging begitu ya. Sehingga kita tidak perlu masukkan data itu lagi ya. Jadi dari sekian data ini memang betul ada data yang bisa ditarik langsung secara otomatis, sistem to sistem, seamless antara sister dengan feeder PDDikti, Sinta, Simultapmas ya. Tapi sebagian besar ternyata kita harus melakukan entry secara manual ya, terutama terkait dengan bukti-buktinya Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang ketika data tertarik dari misalnya Sinta itu biasanya dikenali dokumennya belum ada, maka kita harus melakukan updating ya. Nah, menghadapi beban yang seperti itu, Sevima yang memiliki platform Zakat Cloud mencoba membuat modul kepegawaian yang bisa beberapa host to host atau mengirimkan data secara seamless kepada sister ya, sehingga bisa dilakukan secara sinkronisasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hampir semuanya portofolio diambil dari si akademik ya. Maka dari itu lesson learn-nya di sini adalah peran dari si akademik ini sangat penting ya. Dan juga peran operator ini menjadi kritikal ya. Kalau mereka salah entry, maka akan tidak tepat ya. Saya sering mendapati antara data yang dimasukkan tidak sinkron dengan bukti dukung ya. Misalnya pengabdian masyarakat ternyata piagamnya bukan yang bersangkutan ya, dan banyak lagi. Nah, ini peran operator, the man behind the tools itu juga important. Nah, ini akan lebih empower kalau kita punya siakat yang mempunyai, apalagi sekarang dengan kompleksitas kegiatan MBKM ya. Ini juga nanti bisa direkognisi menjadi beban kerja dosen kita ya. Karena salah satu harapan pemerintah sekarang Dikti adalah PKD itu mendukung tercapainya IKU, dan IKU itu hanya bisa dicapai kalau kampus itu melakukan program MBKM. Tanpa MBKM 8 IKU itu tidak akan bisa dicapai ya. Jadi sesuatu yang saling sambung menyambung dan bisa saling mendukung. Ya, nah sekarang sudah semuanya connected ya. Ini nanti tidak hanya di sister ya, Bapak Ibu sekalian, data dikti kan dipakai untuk Sabto, SIM Kerma dan seterusnya ya. Oke, ini kalau kita berbicara dasar hukumnya, tadi udah diundang-undangkan ya. Jadi ini normatif aja, sekedar tahu, biar ada enforcement-nya ya gitu. Tapi sebenarnya bukan itu sih ya. Tapi memang wilayah pemerintah untuk mengatur itu. Karena tadi disampaikan bahwa kita ingin penyelenggara pendidikan tinggi terutama ini berkualitas ya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau dosen-dosen terutama bekerja sesuai dengan standar ya. Kalau bisa melebihi standar ya. Oke, ini beberapa yang sangat populer ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu berkaitan dengan dikti adalah rubriknya POPKD. Yang sekarang kita anut adalah POPKD 2001. Nah, dengan penerapan RB1 ini, tentunya ini nanti akan bisa jadi tidak berlaku atau ini akan direvisi atau disesuaikan ya. Kita nggak tahu nantinya ya. Saya juga masih belum tahu ya. Makanya saya sampaikan di depan tuh disclaimer, saya bukan pejabat Dikti, tapi sini sebagai personal opinion, sebagai salah satu yang concern di dunia pendidikan, dan juga sebagai pelaku ya, pelaku dan penderita ya dari PKD. Oke, nah ini juga tentang PKD ya, dan saya kira skip aja ya. Nah yang penting ini ada tunjangan yang sering menjadi hal yang melekat di PKD ya. Oke, yang terbaru ini kan terbitnya POPKD 2021 ya, yang di sana sudah menegaskan ada kewajiban khusus yang harus dipenuhi dan ada sanksinya ya. Jika sampai 18 Februari 2023 belum memenuhi, maka seharusnya BM ya. Nanti kalau sampai Agustus belum juga memenuhi, maka seharusnya belum menjadi TM. Nah, itu akan berakibat pada tidak diberikannya tunjangan profesi ya. Nah, bagaimana nanti setelah
penempatan RB, nanti coba kita diskusikan ya. Ini PPKD-nya sangat terkenal ya. PPKD. Nah, barangkali ada pertanyaan, apakah PKD sama dengan PAK ya? Yang jelas tidak sama ya. Misalnya PKD dilaporkan setiap semester. Kalau PAK pelaporannya terikat waktu dan juga jumlah pemenuhan kreditnya. Jadi boleh setiap bulan kita melaporkan PAK ya. Misalnya untuk dari lektor kepala guru besar paling cepat 2 tahun dari jabatan yang lama. Yaitu kalau kita mengacu dari PUPKD yang PU Java 2019 ya, dan seterusnya ya. Dan juga harus memenuhi karena untuk angka kredit itu ada levelnya ya. Jadi misalnya lektor 200, 300 atau LK 400 sampai 700 dan GB 850 sampai 1050 ya. Kalau PKD setiap semester harus dilaporkan. Sehingga bisa jadi dosen itu mungkin memenuhi angka kreditnya, tapi PKD-nya tidak memenuhi. Karena pada saat semester yang bersangkutan, dosen itu tidak aktif atau malas-malasan atau melakukan hal yang kontraproduktif ya, tidak mengajar, kemudian tidak meneliti, bahkan tidak melakukan kegiatan terdat yang lainnya. Maka mungkin dia secara akademik masih memenuhi ya, mungkin masih tetap lektor kepala mungkin ya, tapi secara PKD-nya tidak memenuhi ya. Nah, walaupun tidak memenuhi seperti ini, nanti semakin ke depan itu akan bisa menjadi pertimbangan pencabutan terutama ya, yang sudah diterapkan di PUPKD 2001, bahwa penerapannya adalah tunjangan tidak diberikan ya, dan seterusnya ya. Nah, yang menjadi kesamaan adalah semuanya itu mengukur atau mengevaluasi kegiatan Tridharma. Jadi sebenarnya walaupun beda, tapi yang kita lakukan adalah esensinya sama untuk kita ya. Nah, untuk saat ini memang prosesnya kita double administratif ya. Kita siap semester menyiapkan PKD ya. Kemudian pada saat nanti kita mau pengajuan fungsional, menyiapkan lagi ya. Nah, apakah nanti dengan PUPKD yang dengan penunpar yang RB 0120 ini kita melakukan hal seperti itu, ya kita akan coba lihat nantinya. Itu Bapak Ibu sekilan tentang PKD ya. Nah sekarang mengapa PKD ini penting Bapak Ibu sekalian ya? Kalau saya sih PKD lancar, ya seharusnya cair ya. Makanya ini banyak hadir ya, 767 ya di Zoom. Saya nggak tahu di YouTube berapa ya. Kalau udah sama dengan cuan itu lancar gitu ya. Ya kenapa penting ya? Tapi lebih jauh dari itu Bapak sekalian, bahwa bagi perguruan tinggi terutama ya, sekarang kita akan melihat ini sebagai suatu yang capaian tidak sekedar individual ya, tapi komunal sebagai bagian dari institusi nantinya ke depan ya. Jadi ini data akreditasi juga, kemudian kita akan gunakan untuk monitoring, evaluasi kinerja. Nah, tentunya bagi dosen tadi ya benefitnya ya, tunjangan profesi, serdos juga. Dan yang paling penting ketika kita punya PKD yang lancar atau bahkan kewajiban khusus kita melebihi, maka kita akan sudah siap dengan jenjang karir di bidang akademik itu. Ya, ini harusnya ya kalau kita mengikuti ya arahan yang PUPKD 2021 ya, terlepas nanti akan ada yang baru, semestinya tidak ada kontraproduktif antara PAK dengan PKD. Hanya saja mungkin saat ini prosesnya kita masih dibebani oleh administratif ya. Nah, ke depan nampaknya tidak akan dilakukan seperti ini. Nanti akan kita bahas di belakang Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini ternyata manfaatnya bukan hanya sekedar cuan ya, tapi memang ini akan perkembangan institusi ya. Nah, sekarang nanti akan dijadikan perhitungan IKU ya. Ini sudah diworo-woro ya. Bapak Ibu sekalian, tolong diupdate PKD, Sinta dan seterusnya ya, untuk perhitungan IKU-nya. Ya, karena saya juga dapat surat cinta itu ya. Pak Yudi yang berkegiatan di luar ya, silakan diupdate ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, nanti ke depan PKD ini menjadi salah satu central point untuk karir kita sebagai dosen ya. Jadi kalau kita lihat nih dari atas nih calon dosen ya,
baik PTN, PTS atau PTN, PTS non Kemendikbud ya. Kemudian nanti pasti kita akan melakukan evaluasi ya, entah seleksi atau apapun ya. Setelah kita lulus, belum selesai ya. Jadi kita punya data dosen dan seterusnya. Kita melakukan mungkin kegiatan tridharma dan nanti sudah saatnya kita akan bisa mendapatkan sertifikasi. Nah dari sini nanti kita sebagai dosen profesional kan begitu ya. Nah tentunya kita di sini juga sambil berjalan apa ya, menyelesaikan atau ngurus ya kepangkatan kita ya, akademik kita ya. Nah sambil ini adalah BKD posisinya di sini ya. Laporan BKD setiap semester itu apakah nanti dia memenuhi atau tidak ya. Kalau tidak pastinya akan menghambat ke depan Bapak sekalian ya. Kalau itu lancar ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya kewajiban yang khusus yang memenuhi ya. Misalnya lektor kepala 3 jurnal ya di Sinta 1 atau 2 ya. Nah kalau misalnya setiap semester 3 jurnal lama pertama ya, saya yakin 4 tahun, 3 tahun ya bisa jadi guru besar ya. Lepas selesai masa idah lektor kepala, langsung bisa dengan guru besar ya. Jadi kita lihat bahwa salah satu mekanisme pembinaan kader dosen memang melalui PKD ya. Tentunya memang sekarang belum ideal ya, karena kita dibebani double administratif Bapak sekalian ya. Baik, kalau kita lihat juga ini sekarang bahwa PKD itu dijadikan sebagai pencapaian indikator kinerja unit kita ya, atau bahkan nanti menjadi kementerian ya. Maka nanti di Permenpan yang baru ini itu menjadi inspirasi bagaimana PKD itu diukur dan ditentukan atau dinilai apakah nanti dia berkontribusi pada pencapaian kinerja institusi atau yang pimpinan ya. Dan nanti ada penilaian pimpinan ternyata di sini ya, lebih melekat juga ya. Oke, dan PKD sekarang terutama dengan hadirnya MBKM ya, ini juga di encourage ya Bapak Ibu sekalian bisa lebih mengoptimalkan portofolio kita dengan kegiatan MBKM. Di MBKM banyak sekali yang bisa difasilitasi ya, seperti kegiatan di luar, kemudian kalau kita kebetulan ada praktisi mengajar, kemudian kalau kita punya kelas kolaboratif ya, nah itu bisa kita jadikan IKU ya. Ini MBKM ya. Nanti ke depan mungkin yang sudah kita laksanakan sekarang ya, beberapa sudah mendapatkan insentif dana untuk IKU ya. Oke ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana pelaporan BKD? Saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar. Hanya saya ingin meng-highlight perjalanan BKD kita ada versi 2010 sama 2021 ya. Jadi kalau dulu tidak standar, sekarang sudah standarnya ya. Terutama di sini ada mengikuti SNDikti ya, yang menjadi salah satu buku manual kita sebagai seorang dosen ya. Kalau dulu berbasis proses, sekarang harus output ya. Jadi kalau minimal output ya, kalau bisa ada outcome-nya ya. Maka dari itu yang paling bagus nilainya di BKD kegiatannya kalau itu selesai. Ya, jadi aksesor akan menilai apakah kegiatan ini berlangsung, tidak selesai atau selesai. Nah, nilai akan maksimal kalau kegiatan itu selesai ya. Kalau dulu kita BKD pakai, saya masih ingat pakai akses ya. Ya pokoknya diisi aja gitu. Oke, berikutnya rincian kegiatan dosen terstandar. Kalau ini mengacu pada tridharma dan arah kebijakan MBKM sekarang. Terutama kalau 2021 ya. Oke, kemudian masih menekankan kegiatan dalam kampus. Ya, kalau ini sudah jam belajar dan seterusnya sebagai kegiatan di luar ya. Oke, ini dibatasi 16. Kalau ini boleh ada kinerja lebih ya. Saya masih ingat dulu pertama kali setelah studi belajar, studi lanjut ya, disuruh ngisi BKD. Kenapa BKD saya selalu merah ya? Saya tambah malah merah. Karena jumlah saya lebih 16 guys. Saya kurangi masih merah-merah juga ya. Bingung saya, ternyata ada unsur tridharma yang kelebihan gitu ya. Nah kalau sekarang di PUBK 2021 kita bisa setting ini beban lebih. Sehingga kalau kita punya kerja lebih tidak masalah. Dan itu sebenarnya diharapkan ya. Oke, kalau dulu kewajiban khususnya hanya profesor. Nah di sini kewajiban khusus semua jenjang jabatan akademik dari asisten ahli sampai profesor.
Dan ini yang menjadi salah satu yang bikin kita pening ya. Bukan saya cuma penting ya, karena terutama kewajiban khusus karya ilmiah ya ini sering menjadi bottleneck kita semua ya. Ya saya sadar juga saya menghadapi challenge ya, tantangan untuk bagaimana menghasilkan publikasi ya, terutama publikasi yang berkualitas ya. Oke, data PKD tidak termakna kalau ini sudah mulai digunakan ya. Yang lain beban administrasi dosen juga ya, karena ini direduksi dari dosen, terutama misalnya kita tidak perlu mengisi bidang satu beberapa poin, tidak perlu mengumpulkan buktinya atau tinggal menambahkan saja ya. Atau kalau operator kampusnya rajin ya, semuanya udah diisi ya. Kita tinggal next next gitu aja ya. Oke gitu ya. Ini sebenarnya seperti itu tugasnya dosen ya. Cuman ini belum ideal ya. Di kampus masih operator masih belum memahami tupoksinya. Mohon maaf nih kalau ada yang operator yang di sini ya. Kalau kita baca amanat penunbar RB nomor 22 tahun 2012 dan 16 kalau salah ya. Itu beban administrasi dikurangi ya. Kemudian portofolio PKD merupakan dokumen yang penunjang. Kalau di sini dijadikan untuk pengembangan karir dosen ya. Ini juga penyampaian ini tidak kontribusi pada IKU. Kalau ini sudah saya jelaskan tadi ya, tidak melaporkan nilai PT di TNJD. Kalau ini dilaporkan di TNJD pada November ya. Ini tidak dapat penghargaan, ini akan di-encourage mendapatkan penghargaan. Nanti akan kita bahas belakangnya. Kalau ini tidak mengikuti BIMTEK dulu ya kita ya. Nah, ini kita harus tersertifikasi dan ikut BIMTEK ya. Jadi kalau kurang lebih ini ya, kalau dulu menjadi bahan absensi harusnya tidak ya. Karena sudah dibuat sistem tadi ya. Kita nggak perlu lagi masukkan data penelitian, terusnya bisa disinkronisasi dari Sinta ya. Oke, ini bersama dengan tadi Bapak sekalian ya. Jadi ini yang penting dipahami PUBKD 2021 untuk saat ini ya. Sampai kita nanti keluar PUBKD 2023 Juli ya. Oke, ini kalau kita bicara ini dokumennya, mekanismenya bagaimana terintegrasi ya. Ini juga menjadi concern Sevima yang memiliki produk Zakat Cloud, bagaimana nanti ini semakin integrate dengan sister ya. Oke, sehingga nanti Bapak Ibu dosen tidak berbeban lagi ya. Oke, ini sebagai bagian dari transformasi manajemen SDM di pendidikan tinggi ya. Jadi untuk mendapatkan dosen yang unggul, namun tetap seimbang ya, antara pemenuhan kewajiban dan pencapaian prestasinya ya. Maka diperlukan nanti sistem yang mampu menunjang ini ya. Sistem itu saat ini yang ya hadir ini ya. Walaupun kita tahu kadang-kadang masih down ya. Karena sister ini, Bapak Ibu, hostingnya ada di kampus masing-masing ya. Terutama sister kampusnya itu ada di mungkin kalau departemen IT-nya atau puskomnya itu yang bertanggung jawab ini ya. Saya punya kampus waktu saya visitasi dulu untuk akreditasi, mereka sering mendapat kendala ya ketika menghosting sister BKD-nya itu, aplikasi sisternya di server internal yang ternyata di beberapa lokasi wilayah negara Indonesia ini listriknya masih belum stabil ya. Jadi kalau listrik mati tidak bisa ngisi BKD ya. Padahal proses pengisian itu ada jangka waktunya ya. Nah juga di Sevima juga memahami ini ya. Sevima juga menggunakan aplikasi sisternya. Oke, ini materinya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira ini sudah sangat paham ya karena setiap semester kita ngisi ya. Oke, sudah 16 center dan seterusnya, tidak boleh kosong yang mana dan seterusnya ya. Kalau dikaitkan dengan IKU nanti ada beberapa yang itu berkaitannya. Oke, ini saya kira sudah sangat paham ya. Dan bahkan kita sudah dibantu oleh sistem. Kalau tidak memenuhi nanti akan muncul ya. Saya skip aja. Oke, matriksnya udah juga saya kira sudah sangat paham ya. Bagaimana penilaian PKD itu dengan sistem. Dulu juga sempat ada polemik ya. Setelah selesai dinilai asesor, apakah perlu tanda tangan bahasa? Iya, nggak perlu kalau udah sama sistem ya. Nah, ini juga salah satu bentuk mengurangi beban administrasi ya bagi asesor terutama.
Bayangkan kalau saya ngasih 100 orang ya, tanda tangan 100 orang. Belum lagi kalau Pak salah salah kemarin Pak, tanda tangan lagi ya. Nah ini salah satu manfaat PKD Sister ya, asesor terbantukan ya, tinggal klik-klik-klik gitu ya. Jadi dia akan jadi dengan Sister ini ya tidak perlu lagi tanda tangan basah ya, karena sudah melalui approval dari asesor ya. Kenapa? Karena akses saya, login saya atau authenticate saya diakui oleh sistem Dikti. Nanti ada logbooknya di sana. Siapa yang melakukan, tanggal berapa itu ada. Sehingga tidak ada lagi tanda tangan basah lagi ya. Yang ada tanda tangan by system itu ya, stemnya ya. Oke, ini PUPKD-nya ya. Ini saya kira IKU apa yang bisa kita optimalkan gitu ya, nanti bisa dibaca ya. Nah ini bagaimana uh, update-nya di Sister ya, bisa melakukan ini ya, dari misalnya kita lewat pekerjaan. Ini kalau Bapak Ibu punya kegiatan di luar ya, saya terutama melakukan ini ya, ketika saya sebagai Customer Success Manager, saya masukkan data saya di sini ya. Kapan saya mulai bekerja, kemudian ada surat tugas saya, ada gaji dan seterusnya, kalau misalnya kita digaji dan seterusnya ya. Kemudian kalau misalnya kita memiliki sertifikasi, kompetensi, bisa dimasukkan juga ya. Misalnya Bapak Ibu sebagai auditor, atau misalnya risk management officer dan seterusnya, ini bisa dimasukkan ya. IKO 5 juga demikian. Nah, khusus untuk misalnya Bapak Ibu berkegiatan tridharma di luar kampus atau di kampus yang lain, biasanya secara otomatis akan diambil dari data Dikti. Seperti saya saat ini misalnya sebagai dosen tamu di London Public School Relation ya di Jakarta, ketika saya ngajar di sana oleh operator LSPR, dia dimasukkan ke PD Dikti. Nanti pada saat synchronize, maka otomatis apa yang saya SKS yang saya kerjakan di LSPR akan direkognisi, diakui di tempat saya, dan itu saya anggap sebagai beban lebih ya, sebaiknya begitu ya. Nah ini yang paling menu utama. Bagaimana PKD Pasca Permenpan RB 1 2003 ya. Tentunya ada beberapa pertanyaan ya. Tanya nih, apakah pengisian masih menggunakan sistem? Ya. Apakah sama tata cara penilaiannya ya? Apakah masih membuat PAK ketika mengajukan jabatan fungsional akademik ya? Atau bagaimana nanti pengaruh PKD terhadap tunjangan ya? Maka sama ya, kalau kemarin statusnya TM, BM, atau M itu bagaimana ya? Saya juga belum tahu semuanya jawabannya. Ya, yang saya tahu beberapa poin nanti kita akan diskusikan. Kalau Bapak Ibu punya informasi, saya dengan sangat senang bisa berbagi di forum ini yang dihadiri hampir 1.000 orang ya, 958 orang ya. Nah, semoga ini menjadi insight bersama-sama, bukan untuk apa-apa, tapi ini menjadi pengetahuan bersama ya. Karena ini adalah sesuatu yang terbuka ya, untuk kita lakukan diskursus ya. Kita diskusikan, kita siapkan langkah kita, karena ini sangat berdampak pada kita semuanya ya. Saya juga terdampak, Bapak Ibu sekalian juga demikian. Kita juga mencari-cari ya. Nah, saya sendiri juga coba mencari dan berbagi ya. Oke. Baik, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di Permen-Pan nomor 1 2003 ini saya cuplikan yang paling pokok ya, tentang jabatan fungsional ya. Kenapa sih kok arahnya jabatan fungsional? Karena memang apa yang kita kerjakan tadi di BKD itu akan berpengaruh pada pengakuan Java Bapak Ibu sekalian itu ke depan ini ya. Jadi pada saat peraturan ini dilakukan ya sampai 3 Desember ya, tetap dinilai angka kreditnya sesuai Java masing-masing. Atau kalau kita BKD-nya ya 2001 ya. Kalau Javanya pakai PU apa itu PAK 2019 ya, dengan suplemen-suplemen ya. Yang kedua, proses penilaian angka kredit terhadap hasil kinerja sebagai dimaksud ayat 1 ini dilaksanakan paling lambat 30 Juni. Ya, ini yang bikin disruption ya. Yang membuat kita harus berburu Lailatul Qadar kemarin ya. Lailatul PAK ya. Karena kita menyiapkan itu ya untuk apa? Pengakuan atau pengajuan. Ya, itu yang kemarin terjadi disruption ya di tanggal 1 April ya. Kita mengenal April Mop ya.
edarannya untuk seluruh dosen ya. Berikutnya ternyata untuk ASN dan dosen-dosen yang memiliki kontrak kerja dengan uh, PTN dan seterusnya atau PNB dan seterusnya ya. Whatever already happen, ya, apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari apa yang ya kita alami semuanya. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa atau menuding sana sini. Saya kira didik itu juga sangat shock ya. Bayangkan harus me, apa berkumat dengan begitu banyak administrasi ya. Makanya saya selalu mengikuti kemarin siaran elektronik dari Dikti ya, yang semula semua apa itu penilaian jenjang jabatan fungsional dari AA sampai GB itu di Dikti akhirnya direduksi untuk LK sama GB saja yang ke Dikti, yang selebihnya di LDikti atau di kampus dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepercayaan ya, bayangkan ya, ini mungkin nggak tahu blessing in disguise ya. Kalau nggak gini kita nggak ngurus-ngurus ya, nggak ngumpul-ngumpulkan ya, termasuk saya ya. Baru sadar ya, oh ya kita punya record ya. Apalagi kalau yang udah lama 10 tahun ya, waduh buktinya itu di mana gitu ya. Belum lagi kalau kita harus cek similarity ya. Paper kita yang terbit 10 tahun yang lalu ternyata sudah disitasi ya. Nah, simulasi jadi 100% ya. Ya, dan seterusnya ya. Tapi whatever, dimulai 2023 kita akan memasuki eh, tata cara baru ya. Katanya mbaknya, ya kita mulai dari nol ya. Ya, kita mulai dari nol lagi ya. Kita nggak tahu nanti gimana ya. Tapi kita akan berapa lihat ya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Ilham ya, Pak Ilham ya. Kita sedang menunggu nih ya. Jadi tentunya dengan Pemenpar RB 1 2023 ini, ya Dikti tidak akan tinggal diam ya. Maka Dikti akan melakukan uh, menyiapkan ya. Tadi saya bilang disclaimer ya, ini pendapat pribadi. Saya bukan orang nyadikti, walaupun saya pegawai Dikti ya, karena PNS juga ya. Tapi saya mencoba berbicara dari sisi sebagai ya apa itu ya pelaksana ya, kemudian penderita juga, atau juga yang melakukan yang akan melakukan ya, dan tentunya saya juga butuh informasi ya, karena saya ingin proses ke depan saya tidak terhambat. Maka bagian dari webinar ini bukan saya yang paling tahu Bapak sekalian ya, tapi saya akan mencoba membagikan apa yang sudah saya tahu. Kalau Bapak Ibu tahu silahkan ya. Nah tentunya Dikti akan nanti membuat ya satu apa itu sistemnya harus disesuaikan ya, pasti sistemnya akan berubah nanti ya. Saya nggak tahu nanti bagaimana, kita pasrahkan saja sama Dikti ya. Saya serahkan nasib kita ya. Yang kedua tentunya PO PKD-nya akan disesuaikan dengan apa isi konten dari muatan penurunan RP nomor 1 itu, dan tentunya juga PAK akan disesuaikan. Kalau menurut saya sih tidak terlalu jauh dengan PKD, karena PAK dan PKD itu selaras ya. Dan mungkin sertifikasi dosen, ini pasti. Ya, ini siap-siap nih yang akan serdos ya. Dan kemudian eh, Dikti menyiapkan, akan disampaikan kepada Menpan, dan Menpan akan menyetujuinya. Ya. Nah, kalau begitu berarti yang sudah pasti Bapak Ibu yang KSN, dosen dengan kontrak kerja perguruan tinggi negeri, kemudian BUMN dan seterusnya, pasti akan mengikuti aturan ini. Ya, saya belum tahu informasi nanti penerapannya bagi Bapak Ibu yang non PNS ya, gitu ya. Karena kalau uh, Kemenpan ini kan berarti pastinya ya PNS. Tapi saya yakin ini juga nanti akan uh, apa berpengaruh pada non PNS, karena Bapak Ibu non PNS kan nanti menginduknya ke Dikti ya. Nah Dikti sendiri nanti akan mengeluarkan PU itu yang sudah di endorse atau di ACC oleh PAN ya, Permenpan ya. Permenpan itu nanti akan dikembalikan ke Dikti untuk dilaksanakan. Nah kalau dilaksanakan pastinya ya akan kita lakukan semuanya, termasuk PNS non PNS, ASN non ASN ya. Jadi pasca terbitnya Permen ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama Kemendikbud melakukan penyesuaian ya, terutama masa transisi ini.
ya, yaitu untuk penilaian BKD yang ini kan semester genap ya, mulai Januari sampai Juli ya. Nah itu kan kita masa transisi ya. Jadi pelaksanaan BKD dan terutama ini yang pada bagian kewajiban khusus ya. Kalau BKD-nya jelas ya kita harus apa itu tridharma lah gitu ya. Cuman karena masih membawa PUBKD yang 2001, kewajiban khususnya juga ini menjadi ditekankan. Ya, nanti kita lihat coba ya. Kemudian juga terhadap laporan SKP. SKP ini kita semua ya dapat ya. Nah, beberapa periode sudah menggunakan SKP yang kualitatif. Yang di sana sudah mengakomodasi peraturan Kemenpan RB ya, yang beda sekali dengan SKP yang lama kita ya. Di sana ada apa itu ekspektasi dari pimpinan dan seterusnya, yang itu diwujudkan dalam bentuk pencapaian kinerja ya. Dan yang ketiga pastinya pelaksanaan penilaian angkatan Java ya, jabatan fungsional akademik ya. Kalau kita baca detail surat edarannya ya, yang kemarin menjadi viral, viral. Ya, yang pertama ya angka akumulatif yang telah diperoleh sebelum ini maka diberlakukan dengan PO yang lama ya. Kalau nanti ke depan berarti dengan PO yang baru. Bagaimana Pak? Kita tunggu sampai Juli ya janjinya. Jadi kita ada sekarang Mei ya, Juni, Juli, 2 bulan lagi ya. Nanti kita akan adakan webinar lagi dengan narasumber yang lebih kompeten, bukan saya mungkin ya, Mas Ilham ya. Saya nanti akan menjadi peserta. Yang kedua, hasil kerja dosen yang diperoleh 3 Desember akan tetap dinilai, ya tidak hilang Bapak Ibu ya. Maksud saya kita mulai dari nol nanti adalah untuk yang 2003 ke depan ya. Jadi tidak hilang ya dengan syarat kita melakukan pengakuan ya. Kalau tidak ya beberapa ada simak siur ya, tapi beberapa hilang ya. Jadi itu perlu kita lakukan pengakuan ya. Nah ini tanggal sekarang ya tentunya sudah selesai ya. Karena memang batasnya ada 15 Mei ya, juga perhitungan Java ya. Oh sorry, 30 Juni ya. Tapi beberapa kampus mengharapkan sebelum April itu sudah selesai sehingga tidak menumpuk ya. Oke, juga yang ketiga pada saat nanti PAN RB 1 mulai berlaku, kewajiban khusus dosen diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini yang nampaknya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Satu, bagi dosen yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, kewajiban khususnya dipenuhi 3 tahun setelah penetapan SK. Jadi misalnya Bapak Ibu baru naik pangkat ya, lektor kepala Januari kemarin, maka kewajibannya akan berlaku 3 tahun berikutnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang kedua, apabila Bapak Ibu diaktifkan kembali, misalnya Bapak Ibu dulu tugas sebagai duta besar atau misalnya tugas di Sevima, kemudian aktif kembali, maka itu juga sama, dihitung 3 tahun setelah pengaktifan itu. Atau Bapak Ibu setelah studi lanjut ya, maka proses penghitungan pengakuannya kewajiban usia 3 tahun setelah itu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagi dosen aktif yang penetapan jabatan fungsional terakhir lebih dari 3 tahun, maka kewajiban khusus dipenuhi sesuai PUBKD 2001 dan surat edarannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya lektor kepalanya kemarin dapatnya di 2020 ya, artinya 3 tahun berikutnya kan di 2018 ya, berarti 3 tahun berikutnya kan 2021, maka kalau Bapak Ibu didapatnya 2018 maka masih menggunakan PUBKD-nya apa itu 2021 ya. Oke, ketentuan masa transisi yang berakhir pada 18 Februari. Kita tahu bahwa PUBKD 2021 itu mengatur ya kewajiban khusus dosen ya, semua jabatan akademik dari A sampai GB, dan juga ada konsekuensinya ketika itu statusnya BM atau TM. Ya, saya bilang BM TM saja yang menjadi concern kita ya.
Karena yang kalau sudah memenuhi nanti akan berjabat pada profesi, tunjang profesi dan seterusnya ya. Jadi hanya berlaku untuk kinerja dosen semester genap ya. Jadi 2022-23 yang menilai kerjanya 1 Juli dengan khusus ya. Ya apa sih kewajiban kita? Reminder ya. Jadi kalau PUBKD 21 kemarin kita tahu ya, kewajiban setiap semester kalau profesor tentunya bebannya 12 sampai 16. Lebih boleh, kurang jangan Bapak ya. Dosen profesor tugas tambahan ya 3 sampai 16. Jadi kalau Bapak Ibu menjabat seperti ini ya. Nah, ini kewajiban dosen yang khusus ya. TMT jabatan fungsinya minimal 3 tahun. Harus dipenuhi setiap semester ya. Antara lain misalnya kalau asisten ahli, ada lektor, satu buku atau satu artikel atau satu karya monumental lainnya atau satu karya yang diterapkan ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan karya monumental, pertama ini Bapak Ibu yang di prodi seni, kemudian industri kreatif ya, misalnya membuat drama kolosal, level nasional atau internasional itu bisa diberikan rekognisi ya. Atau karya yang diterapkan di baik masyarakat, industri yang mendapatkan pengakuan ya, sertifikasi, testimoni atau misalnya formal, legal, apa itu admittment ya. Kalau lektor kepala, 3 artikel akreditasi peringkat 1 atau 2. Atau, ini atau ya, 1 di jurnal internasional, tentunya yang bereputasi ya. 1 paten, 1 paten ya, bukan 1 haki ya, paten ini ya. Kemudian karya seni desain, kemudian karya monumental atau karya yang diterapkan ya. Kemudian profesor, seperti disimak, 1 buku, 3 karya artikel ya, dan seterusnya ya. Nah ini yang paling di saya uh, highlight ini ya, 1 buku, 1 karya monumental atau 1 karya terapkan industri teknologi yang punya kontribusi pada kesejahteraan masyarakat ya. Jadi kalau kita melihat lagi seperti ini ya, ini paling sedikit ya. Jadi ini sekali lagi standar minimal ya. Kalau bisa melebihi Bapak Ibu ya. Jadi ini yang arahannya ya ke depan nanti akan begitu ya. Kemudian 1 karya monumental atau 1 ke-8 ya. Nah ini sebenarnya peluang ya dengan adanya MBKM ini kita bisa membuat itu ya. Oke, untuk karya ilmiah apa yang dimaksud? Saya kira ini Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Oke, kemudian untuk lekor kepala, nih ini menjadi salah satu acuannya ya. Kalau LK tidak boleh Sinta 3, boleh tapi nanti tidak bisa dijadikan sebagai pemenuhan kewajiban khusus ya. Minimal Sinta 1 atau Sinta 2. Yang Sinta 3 ke bawah untuk teman-teman di asisten ahli sama lektor sesuai dengan PUBKD 2021 ya. Kemudian profesor ini juga ya, proceeding internasional terindeks referensi ya. Oke, ini kita sangat sudah paham ya kewajiban kita ya, karena saya yakin udah tahu buktinya Pak Bu dapat serdos ya, itu artinya sudah memenuhi. Oke, sehingga nanti Dikti akan melakukan ini penyesuaian PUBKD 2021, kemudian sisternya juga diupdate ya aplikasinya, kemudian penyusunan rencana permen RB terkait dengan jabatan fungsional. Dan yang paling penting lagi, nanti asesornya juga diupdate juga. Jadi asesor pasti ada undangan persamaan persepsi atau bahkan ujian ulang asesor ya. Kalau nggak lulus ya nggak jadi asesor lagi ya. Oke, nanti di permen baru itu juga nanti akan saya bahas ya. Nah, apa sebenarnya di selanjutnya? Ini saya pick up beberapa poinnya yang sering menjadi diskusi ya. Jadi yang pertama, untuk pengelolaan kinerja ASN ya, ini kan sebenarnya nanti penumpang RB itu juga berkaitan dengan ini dan juga PKD berkaitan dengan ini. Karena itu PKD kan membahas predikat kinerja dan itu diatur di Permen RB nomor 6 2022. Di sana akan dikonversi yang semula statusnya memenuhi dan tidak memenuhi, nanti akan menjadi kita 3 predikatnya, yaitu ekspektasi pimpinan, predikat kinerja,
sama perilaku kinerja. Itu bagaimana masing-masingnya. Sehingga nanti yang paling berpengaruh itu adalah kewajiban khusus kita. Ya, di sana terutama yang kemarin disampaikan di batas akhir 18/23, nanti yang dinilai adalah di situ ada 1 Juli sampai 31 Agustus ya, mengacu pada poin 1 ya, diatur masing-masing ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting menjawab pertanyaan yang tadi ya. Selanjutnya tunjangannya gimana ya. Nah, tunjangan nanti tidak, karena status M sama TM sudah dikonversi, maka nanti akan ada berdasarkan ekspektasi pimpinan dan predikat kinerja. Itu akan menentukan apakah dibayarkan. Kalaupun dibayarkan, seberapa besar nanti Bapak Ibu akan menerima itu. Nah, bagaimana tafsirannya? Ini beberapa yang saya ambil. Yang pertama, nanti ada 5 predikat kinerja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sangat baik. Itu kalau hasil kerja kita di atas ekspektasi dan perilaku kerja atas ekspektasinya juga baik ya. Kalau misalnya predikat kedua itu baik ya, hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja sesuai dengan ekspektasi, sesuai ya. Kemudian yang kedua bisa jadi hasil kerja sesuai ekspektasi dan perilaku kerja sesuai dengan ekspektasi. Ini apa itu pembandingnya, ininya konsepnya dan ya, bukan atau ya. Dua-duanya harus terpenuhi ya. Atau yang ketiga dikatakan baik kalau misalnya hasil kerja pegawai sesuai dengan ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi, kemungkinan. Ya, jadi baru dikatakan baik ya. Nah, tentunya targetnya harusnya sangat baik ya. Yang ketiga, kalau nanti bisa jadi statusnya butuh perbaikan, yaitu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian hasil kerjanya di bawah ekspektasi, tapi bisa jadi perilakunya di atas ekspektasi. Kemudian hasil kerjanya bisa jadi di bawah ekspektasi, perilakunya sama, sesuai dengan ekspektasi. Ya. Nah, ekspektasi pimpinan ya tentunya nanti ya. Yang keempat, kalau misalnya kurang atau misconduct ya, jadi hasil kerja pegawai di atas ekspektasi, bisa jadi perilakunya di bawah. Ya. Atau hasil kerja sesuai ekspektasi, perilaku kerja pegawainya di bawah ya. Sorry, yang atas itu harusnya sesuai ya. Kalau kurang tentunya di bawah semuanya. Ya. Nah, ini interpretasi dalam kinerja dosen seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya sangat baik, itu bisa jadi Bapak Ibu pertama, laporan kinerjanya di atas 16 SKS. Jadi ada beban lebih. Ya. Dan satu lagi, kewajiban khususnya melebihi atau memenuhi. Jadi kalau misalnya sebagai seorang lektor kepala, tadi kewajiban khususnya adalah 3 artikel Sinta 1, ternyata Bapak Ibu menghasilkan Sinta 4, maka bisa dinilai sebagai sangat baik, ditambah lagi dengan tadi ya, laporan kinerjanya di atas 16, misalnya hasil ngajarnya lebih dari 12 SKS dan seterusnya ada beban lebih, maka nanti akan 15 ya. Kemudian kalau baik ya, Bapak Ibu nanti akan bisa jadi laporan kerja kita antara 12 sampai 16 SKS ya, memenuhi, tidak ada beban lebih, dan kewajiban khususnya juga memenuhi. Jadi ini standar saja ya. Jadi beban kerjanya terhitung sama 16 mungkin ya, atau 15 atau berapa begitu ya. Dan juga kewajiban khusus juga memenuhi. Itu dikatakan baik ya. Kemudian kalau dikatakan butuh perbaikan, misalnya kerjanya ya sama antara 12 sampai 16, tapi beberapa kewajiban khusus belum atau tidak memenuhi. Ya. Kalau kurang atau misconduct, tentunya kinerjanya setelah dihitung 12 KSS kurang. Dan kewajiban khususnya bisa jadi memenuhi mungkin. Ya. Tapi karena yang utama adalah di atas, maka ini bisa dikatakan kurang. Kalau sangat kurang tentunya baik kinerja,
atau kewajiban khususnya tidak memenuhi. Nah, selanjutnya bagaimana implikasinya pada penghargaan, insentif, atau rekognisi Bapak sekalian ya. Jadi bisa nanti dirumuskan kalau kita punya predikat sangat baik, maka kinerja kita itu 150%. Sehingga pembayaran insentifnya adalah 150% kali nanti tunjangan mungkin kehormatan kita berapa ya. Kemudian kalau baik ya 100% dikalikan begitu dan seterusnya. Nah, ini penafsiran dari yang saya pahami dari beberapa penyesuaian BKD terhadap apa itu disahkannya Permen nomor 1 tahun 2023. Nah, tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu punya predikat sangat baik, maka bisa jadi Bapak Ibu mendapatkan percepatan kenaikan pangkat istimewa. Honorarium mungkin ya. Kemudian juga insentif yang tidak rutin mungkin bisa jadi piagam penghargaan atau bentuk insentif yang lain. Jadi ke depan nanti kita di-encourage untuk memiliki beban yang lebih. Artinya kita punya ekspektasi kinerja sifat kerja yang di atas ya, bukan saja ya. Nah, kalau kita lihat nanti kondisi penerapan ini ya, bagaimana implementasinya ya, implikasinya ya. Jadi kalau sebelum nanti pengajuan kredit bisa juga dengan kenaikan kepangkatan. Kalau nanti sudahnya tidak bisa lagi lompat jabatan kemungkinan Bapak sekalian ya. Kemudian pengajuan kredit ini bisa lompat jabatan kalau dulu ya. Setiap tahun hanya boleh memilih apakah naik jabatan atau naik pangkat. Dan ini juga nanti tergantung dari tadi ya. Apakah Bapak Ibu perform sangat baik, cukup atau misconduct. Nah, itu pimpinan bisa memberikan rekomendasi ya. Nah, saya mengikuti kemarin penghitungan Java ya. Itu nanti akan menjadi indeks koefisien kita. Kalau kita sangat baik, indeks koefisien 0,57 dan seterusnya begitu ya, saya lupa ya. Sehingga kita bisa melakukan kenaikan pangkat itu dalam waktu paling cepat 2 tahun begitu ya. Ya, itu ya. Ini nanti peran SKP dan BKD juga ya. Akan penting. Kemudian kenaikan pangkat nanti dimulai dari angka 0. Ya kan, dimulai dari 0. Jadi kalau dulu begini ya, mengisi portofolio, mengajukan PAK. Nah, sekarang kita mengisi portofolio, mengisi SKP-nya, nanti PAK ini ya. Jadi kalau dengan sistem PDDikti yang sudah ada, nanti PKD ini ada di tengah-tengah yang dia akan mengimport ya, atau mendapatkan data dari mendapatkan data dari PDDikti ya. PKD itu kan sister ya. Dari Sinta, dari PDDikti, kemudian dari Bima atau Simletapmas ya. Kemudian nanti di SKP ini diajukan PAK. Jadi ke depan nanti kita tidak perlu lagi menyusun PAK lagi ya. Kita akan dasarkan dari BKD ini. Karena BKD ini juga pada prinsipnya akumulasi ya. Jadi kalau BKD itu kita akumulasikan sebenarnya nilai PAK itu ya. Sehingga semangat dari penempar LB ini harapannya ya ya mengurangi beban kita ya. Ya itu menjadi kadang-kadang bottleneck ya. Kadang-kadang males ya, beberapa dosen ngurus fungsional males karena beban administratifnya. Saya tidak tahu juga apakah saya belum dapat informasi dan belum memahami apakah memang nanti itu akan menjadi lebih lambat atau lebih cepat ya. Tapi kita lihat saja nanti beberapa informasi, let's see ya. Tapi menurut saya kalau tadi ada pengukuran yang sangat baik dan baik ya. Kalau kita di atas itu mestinya kita secara objektif bisa naik dengan lancar begitu ya. Nah, ini juga perubahan pokok tentang tata kelola Java ini secara umum ya, tidak hanya di dosen ya. Jadi nanti berbasis pada ruang lingkup tugas pada jenjang jabatan. Barangkali setiap Java nanti akan bebannya berbeda-beda. Ini kalau di PUBKD 2021 ini sama dengan kewajiban khusus kita akan berbeda-beda. Nah sama ya, cuma nanti bentuknya bagaimana kita tunggu saja apa saja item-item yang harus kita lakukan ya. Lagi kalau itu sudah disampaikan,
kalau bisa kita lahap ya beban itu lebih ya. Kemudian ini yang barangkali ada yang dimungkinkan ya, mobility talent namanya ya. Jadi nanti di dalam unit atau kampus ya itu ada yang namanya talent ya. Ya, talent itu kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini namanya talent ya. Jadi memungkinkan sekali nanti ya. Kemudian target kredit ini tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ya, tadi saya bilang tadi ya. Jadi kalau kita tadi memenuhi 150%, koefisiennya kalau saya tidak salah kemarin 0,57 ya. Itu akan bisa mempercepat ya. Tidak lama ya. Jadi kalau normal mungkin bisa 4 tahun sampai 8 tahun ya. Nah kemarin sempat ada diskusi dengan pemerintahan baru ini, kasihan dosen yang mohon maaf sudah di atas 50 tahun, sempat untuk GB itu akan menjadi lebih sulit ya. Ya, baik kalau misalnya dilihat itu juga bisa jadi, tapi kalau mau dilihat secara produktivitas ya, semoga itu bisa menjadi pertimbangan yang lainnya. Jadi kalau GB-nya sebelum 50 dan di atas 50 harapannya punya pembeda ya. Mohon maaf saya tidak hendak menjudge di atas 50 tidak. Ini cuman hasil diskusi yang kemarin ya Bapak sekalian itu data sih yang saya sampaikan ya, bukan asumsi ya. Kemudian tidak ada lagi dupa untuk evaluasi berdasarkan penilaian pemenuhan ekspektasi kerja ya. Kemudian ditambah ketentuan kenaikan pangkat istimewa juga ya. Oke, ini kalau tadi mobility ya, jadi ini juga kebijakan menempar ya. Jadi maka nanti akan sebenarnya menciptakan SDM atau aparatur negara yang 6P ya. Kenapa? Karena memang kita ada talent shortage ya. Kemudian kita juga punya bonus demografi ya. Ini kan kita sudah sangat paham ya paradigma lama bahwa ASN itu biasanya kinerjanya di bawah swasta begitu ya. Ini bukan rahasia ya, tapi rahasia umum sudah tahu ya. Jadi itu yang hendak dirubah oleh pemerintah ya. Sekali lagi saya bukan endorser tadi ya, atau buzzer pemerintah ya. Tapi saya mencoba memahami ini secara objektif ya Bapak sekalian ya. Jadi bagaimana sih ini maksudnya? Jadi terlepas saya uh, ya saya lihat ini sebagai satu langkah untuk merubah stigma bahwa ASN itu tidak profesional, kemudian tidak agile gitu ya, tidak bisa bersaing ya. Maka dengan arrangement ini semoga itu bisa tercapai ya. Ya apapun program kan bagus ya. Nanti sukses faktornya itu urusan belakangan. Kita harus apresiasi dulu, kita lihat dulu ya. Kita lihat bagaimana sebenarnya yang terjadi dan implementasinya ya. Saya kira juga pemerintah sudah melibatkan orang yang terbaik untuk menyusun ini ya. Oke, ini kira-kira dengan Merdeka Bekerja itu ini sudah ada banyak berbagai format ya, work from home, work anywhere ya. Kemudian juga nanti kinerjanya disesuaikan dengan barangkali unit kerja kita atau visi misi atau diferensiasi dari kampus kita atau tempat kita kerja. Jadi nanti harapannya begitu ya. Nah ini kalau sebelum penyederhanaan birokrasi tentunya kita ingin ya pemerintah ingin ya penataan regulasi konsep Java dan seterusnya ya. Ini sebenarnya tidak hanya di dosen aja ya. Hanya karena beberapa atau sebagian atau banyak dosen adalah bagian dari SN, maka ya harus mengikuti aturan ini Bapak Ibu sekalian ya. Sekali ini hanya di Indonesia ya. Baik, beberapa tips Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas kita harus pahami dulu rule the game. Kapan Pak? Kita tunggu sampai Juli ya. Sama-sama nanti ya. Di Masilam harus mengadakan lagi webinar lagi bagaimana PUBKD dan seterusnya atau Java juga dengan yang baru ya. Sama-sama menunggu nanti ya kita akan ini ya. Kalau kita sudah tahu, kita nanti buat kita silakan menyusun target kinerja kita. Ya karena kita adalah dosen ya tidak lepas dari apa? Tridharma. Terus sekarang MBKM Bapak Ibu sekalian ya. Nah berikutnya time management is the key. Ini saya sampaikan ya. Ingat BKD ini semester dan yang diukur sama Tridharma. Ya, kalaupun nanti ada PU baru pasti Tridharma, nggak mungkin yang lain ya. Hanya saja mungkin Tridharma yang bagaimana yang
di ekspektasi itu mungkin akan lebih luas dan lebih berbeda lagi ya. Nah, misalnya ini time management ya, ada semester ganjil, semester genap. Nah, maka disiapkan kapan saya harus publikasi, kapan saya harus pengabdian, kapan saya harus publikasi, kapan pengabdian. Ya, jadi kalau kita sudah tahu kewajiban khususnya apa, atau kalau di dalam konversi dengan Permen Part nomor 6 2020 tadi, maka kita tahu mana yang menjadi ekspektasi pimpinan. Misalnya pimpinan menegaskan kita, misalnya untuk dosen-dosen LK harus menghasilkan apa, itu bisa jadi akan berbeda tiap kampus ya. Oke, yang berikutnya set the high goal ya. Ini ya, tadi nomor 1 ya, ekspektasi pemimpin, predikat kerja dan beliau kerja. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kinerjanya melebihi ekspektasi ya. 16 KS itu kalau bisa lebih ya. Jadi beban lebih ya. Jadi nanti bisa didapat dari penelitiannya kah, atau pengajarannya kah, atau pengabdian masyarakat. Jadi usahakan jangan 16 saja, tapi nanti akan berlebih, terutama kewajiban khusus kita. Karena dalam masa transisi ini yang paling banyak dilihat tadi, kalau dari mappingnya adalah kewajiban khusus ya. Jadi harapannya kalau kita lebih 16, kemudian kewajiban khusus lebih ya pasti 150% ya. Nah, harusnya dibayarkan tunjangannya 150% ya. Nah, ini nggak bisa kita lakukan sendiri Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang kalau kita lihat nih, selanjutnya pembayaran ini akan ekspektasi pimpinan. Pimpinan itu pasti bekerja dengan visi misi unit kerjanya. Nah, itu kita harus tahu ya, diferensiasi dari kampus-kampus kita. Sama-sama misalnya prodi SI, tapi kampus kita itu lebih diarahkan kemana. Barangkali nanti dengan arrangement seperti ini ya, ekspektasi pimpinan sama VMTS kita, misalnya kita membuat publikasi yang jauh tidak selaras dengan visi misi, bisa tidak diakui. Walaupun Scopus dan seterusnya diakui. Karena amanat dari Menpan RB 1 ini adalah bahwa sekarang kinerja dosen itu tidak bisa untuk kontribusi individual, tapi harus kontribusi pada pencapaian IKU atau pencapaian kinerja organisasi secara umum. Ya, jadi tidak boleh nanti dosen seenaknya, barangkali ya ini ya, asumsi saya ya, dengan apa yang saya baca, tidak seenaknya bikin publikasi, bikin pengabdian masyarakat, semuanya harus sesuai dengan sejalan dengan visi misinya. Ya. Jadi kalau misalnya kampusnya atau prodinya punya penciri apa begitu ya, cyber security atau misalnya I3 smart farming gitu ya, maka semua kegiatannya harus di sana gitu ya. Karena tidak mungkin nanti setiap kampus jadi harapannya dengan diferensiasi satu kampus itu menjadi unggul di bidangnya. Kalau saya sering diberi contoh, Trunojoyo kampus saya itu uh, bukan nomor 1 ya, tapi kampus saya satu-satunya yang paling expert di bidang apa? Garam. Ya, UI kalah, ITS apalagi, karena kita punya lab garam. Ya begitu tuh. Jadi kita tidak merasa kalah, tapi kita punya unggul di di bidang kita gitu ya. Jadi itu yang lesson learned yang hendak dibangun ya. Jadi tidak harus semuanya misalnya ngikut ITS-nya, ngikut UI-nya, tidak bisa ya. Setiap institusi punya kampus diferensiasi masing-masing, yang itu menjadi ciri atau keunggulan mereka ya. Oke, nah ini jaga hubungan baik ya dengan pimpinannya dan juga operator ya. Selebihnya kita berdoa dan kerjakan yang baik. Mau apa lagi sekarang coba ya. Nah ini di Sevima ini spill out ya. Kita punya kepegawaian dengan sister yang sudah coba integrasikan ya. Nah ini salah satu pain point ya. Dosen kesulitan dalam mengumpulkan data portofolio. Saya sampaikan tadi kalau kita ngisi portofolio di sister ya, satu field tidak terisi ya, ngulang lagi dari awal ya. Nah, harapannya dengan ini kita bisa feeder dan kita bisa update tanpa melalui sister ya. Sister bermanfaat ya ini. Oke, ini beberapa dokumen yang sudah coba diintegrasikan ya, yang sudah bisa ya. Ini beberapa form di sistem sifatnya itu open ya. Open itu artinya kita bisa membangun sistem yang lain
Ini tidak hanya mungkin Siakat Sevima ya, tapi kalau dari teman-teman kampus ya bisa membangun aplikasi yang bisa open data dengan apa sister bisa juga sebenarnya ya. Jadi dosen-dosen tidak apa itu hektik atau tidak pain point dengan kesulitan mengisi apa dengan user interface-nya sister. Namun saya tidak menyalahkan user interface sister ya, tapi ini fakta yang saya hadapi. Jadi ini yang bisa disinkron ya dari Siakat atau modul bagian ya. Oke, barangkali itu eh, Mbak Hani, Mas Ilham, apa yang bisa saya sharing? Saya sangat senang jika ada diskusi atau insight tambahan, karena sekali lagi saya sampaikan, saat ini memang informasi, data, dan best practice masih terbatas ya. Kita semua pada posisi wait and see, dan yang paling penting, tadi saya bilang ya, berdoa dan kerjakan yang terbaik saja. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.